Yata nubhavato yakhani vadhatinti vedana Yami sevaniyo zato ratindi va maddantito Dukhan dupati tauto sa pampakinsi napatati Eva mati kono pedam prita dhammana mahe Karaniya madha kudale na yanda tandam pada bidamisa Tengko usu satu husu satu waso satu mudu nadi mani Tanto tengko satu berosa abagiso satu luka hudi Tante niyo sani bagosa abaga bagule doa nanu gaido Nasa gauda madre gaisi yena wenyu pre uba wedeyo Dukino wakimino hundu tabatata bundu duki dada Yegesi bana buddha dhitata vatavara vanava teta Ageda naisa dukkha bhatiya buddha redi Bantami Bante, selamat malam. Ya, sedikit ya gangguan teknis. Ada peserta yang izin via YouTube Pak nontonnya Bante. Oh. Tapi saya Ya, ada silakan. di grup kalau bisa yang peserta masuk ke Zoom saya sudah infokan begitu Bante. Nggak masalah, oke. Ini sudah live streaming kan ya, Ci ya? Sudah Bante. Oke. Sudah. Oke, bagaimana kita bisa mulai? Boleh Bante. Terima kasih Bante. Oke, ya. Selamat malam ya bagi Anda dimanapun berada. Malam ini ya Bante akan memberikan ceramah Dhamma. Ya, Bante akan sharing Dhamma yang Bante kutip dari Alagadupama Sutta Majjhima Nikaya 22 ya, Sutta perumpamaan ular. Ya, sebelum memulai Dhamma Talk ini atau sharing Dhamma ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, hari ini tanggal 31 Juli, hari Minggu, ya, 2022, ya, bertempat di Wanayasa, Sundara Bumi, ya. Dia akan mencoba untuk memberikan ceramah Dhamma yang Bante kutip, Bante ambil dari Alagadupama Sutta, Majjhima Nikaya 22, Sutta nomor 22, yang sutta judulnya Sutta Perumpamaan Ular. Sebelumnya ya senang sekali Bante bisa memberikan, ada kesempatan ini, bisa memberikan sharing Dhamma kepada Anda semua, dimanapun Anda berada, baik yang di sini, di Sundara Bumi, ya, para yogi, sialei, dan juga yang di rumah melalui live streaming di sini, dan juga melalui Zoom, ya, para yogi dari ODM, online ODM, dan Dhamma Talk ini merupakan rangkaian dari acara 2 hari, Today's Mindfulness, yang diselenggarakan oleh Kamatana Parithita Nikaya atau komunitas praktisi meditasi. Ya. Nanti akan mulai
Dari sutta ini sangat menarik, ya, Sutta Alaggadupama Sutta ini, dan banyak muatannya. Muatan dari sutta ini atau subjek dari sutta ini sungguh menarik, dan ya bagi praktisi menurut Bante ini perlu dipelajari sutta ini. Bante hanya mengambil satu subjek saja dari sutta ini yang akan Bante kutip untuk Dhammatalk ini, yang orang sudah mungkin banyak dengar perumpamaan tentang ular. Nah, background latar belakang dari sutta ini adalah saat Buddha tinggal di Sawati, di hutan Jeta, wiharanya Anathapindika. Ya, di sini ada satu biku, ya, namanya Biku Arita. Biku Arita ini memegang pandangan salah. Ya, Biku Arita ini adalah bekas pemburu burung hering. Burung heringnya itu burung pemakan bangkai. Ya. Nah, dia memegang pandangan salah, memegang pandangan yang bisa dikatakan yang tidak diajarkan oleh Buddha. Jadi dia berasumsi atau menerjemahkan atau menyimpulkan yang Buddha ajarkan dengan persepsi dia sendiri. Dia mengambil kesimpulan sendiri. Jadi dia pandangan salah yang dia pegang adalah seperti ini. Ada hal-hal yang disebut sebagai halangan atau rintangan oleh Sang Buddha. Nah, seperti yang saya mengerti ajaran beliau, bahwa hal-hal tersebut bukanlah halangan atau rintangan bagi mereka yang mengajarkan, bagi mereka yang mengejarnya atau menginginkannya. Nah, seperti itu. Nah, artinya di sini ada sesuatu yang Buddha katakan ini adalah halangan, ini adalah rintangan, ini harus Anda hindari, Anda harus lepaskan. Tapi Biku Arita ini berasumsi bahwa itu bagi mereka yang tidak mengejarnya, tapi bagi saya yang mengerti ajaran beliau bahwa hal-hal tersebut bukanlah halangan atau rintangan bagi mereka yang mengejarnya atau menginginkannya. Jadi bagi yang berlatih, nah menurut Bante Arita ini itu memang nggak masalah gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pandangannya, jadi terbalik persepsi. Jadi dia menyimpulkan sendiri ajaran Buddha. Ya, contohnya misalnya kayak halangan itu dalam meditasi, ya ada pancaniwarana gitu kan. Pancaniwarana yaitu kamacanda, lalu biapada, udaca tinamida, udaca kukuca, dan wicikica. Ini adalah halangan. Inilah halangan. Buddha mengajarkan ini halangan dalam meditasi. Gitu. Dan semua meditator harus mengatasi hal-hal tersebut. Tapi menurut Bante Arita, ya ini bukan halangan kalau bagi mereka yang menginginkannya, artinya kamacanda. Ya, kamacanda di sini berhubungan dengan kesenangan indera. Bagi mereka yang mengejar kesenangan indera, nggak ada masalah, gitu. Maksudnya gitu. Harus dikejar kesenangan indera, harus dinikmati kesenangan indera. Itu bukan masalah. Nah, itu pandangan dia. Atau misalnya biapada, niat jahat. Ya kalau memang mau marah, ya marah aja, gitu. Kalau lagi kesel, ya kesel aja, gitu. Nah, itu jadi harus dilakukan. Nah, ini nggak bisa gitu. Itu menurut pandangan Bantenya. Atau kegelisahan, atau misalnya udaca kukuca, khawatir, terus saja kita memikirkan hal yang belum terjadi, ya kan? Terus itu dipikirin, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Nah, ini belum terjadi, tapi sudah dipikirkan.
akhirnya memunculkan kegelisahan, kekhawatiran. Nah, mungkin kalau menurut pandangan Bante Arita ini, nggak masalah, dipikirin aja gitu. Ada ini adalah halangan atau rintangan. Dan juga tinamida, malas atau lamban. Ya udah, kalau malas mah tidur aja dah gitu. Nggak mau ngapa-ngapain gitu, biarin, karena memang saya senang tidur, ya tidur aja gitu. Nah itu, padahal ini halangan dalam meditasi, ya itu nggak bisa. Keraguan-raguan juga sama. Nah, kalau saya ragu, saya nggak perlu lakuin, daripada saya lakukan bermasalah gitu kan, ya udah ragu aja, ya nggak mau ngapain. Nah ini yang harusnya tidak diperkenankan. Ya, kalau ragu, Anda tanya supaya lebih jelas maksudnya. Kalau Buddha seperti itu. Nah, tapi untuk Bante Arita, ada hal-hal yang disebut sebagai halangan atau rintangan oleh Buddha. Tetapi seperti yang saya mengerti ajaran beliau, hal-hal tersebut bukanlah halangan atau rintangan bagi mereka yang mengejarnya atau menginginkannya. Nah ini salah pandangannya di sana. Lalu kita ngerti, kita tahu bahwa Buddha mengajarkan bahwa kesenangan indera yaitu memberi sedikit kenikmatan dan banyak penderitaannya dan ketidakpuasannya. Itu ciri-ciri dari kesenangan indera. Memberi sedikit kenikmatan dan banyak penderitaan dan ketidakpuasannya. Ya, Buddha mengajarkan itu, dan banyak juga kesenangan indera itu bahaya di dalamnya lebih besar dari kesenangan indera. Ya, Buddha menggambarkan kesenangan indera itu ya seperti tulang belulang. Ya, tulang belulang yang dilumuri oleh darah segar. Bisa dikatakan bagi seekor anjing yang melihat tulang belulang, mereka akan bernafsu. Mereka akan bernafsu, tapi mereka perlu usaha untuk menggigit tulang tersebut. Ya, dan ketika mereka menikmati tulang itu, ya mereka nggak akan jadi kenyang karena nggak ada dagingnya. Tapi mereka harus mengeluarkan usaha untuk menggigit tulang itu sampai dia akhirnya menghancurkannya atau bagian itu perlu usaha besar. Itu akan bisa dibilang kalau memangnya tulangnya besar, ya anjing itu akan mengalami kelelahan karena berusaha untuk memakan tapi nggak bisa. Tapi dia terus berusaha karena nafsu keinginan yang besar. Pokoknya kalau begitu ada ketemu tulang, anjing akan sangat suka. Padahal itu tidak mengenyangkan. Nah, seperti itu. Nah, juga dianggap sebagai seonggok daging. Seonggok daging yang misalnya dibawa oleh burung elang, lalu burung yang lain yang lebih besar pasti akan menyambarnya. Jadi akan rebutan. Padahal cuma seonggok daging saja, sepotong daging saja, daging kecil. Tapi itu akan jadi rebutan. Direbut oleh banyak orang. Direbut oleh banyak burung-burung yang lain. Kesenangan indera seperti itu, tidak akan terpuaskan. Lalu juga bisa jadi diibaratkan sebagai obor jerami. Obor jerami itu kalau Anda nggak hati-hati pegangnya, salah arah mata angin aja, arah angin sendiri atau bara dari jeraminya itu sendiri, ini justru akan membahayakan. Bahayanya ada, gitu kan? Jadi harus tahu gitu. Nah itu seperti obor jerami atau seperti lubang dengan bara api. Ketika Anda misalnya dihadapkan oleh lubang bara api, ya Anda akan dipegang lalu Anda diceburkan ke sana, dimasukkan ke dalam lubang yang penuh bara api. Begitu menderitanya. Itu kesenangan indera. Atau juga seperti mimpi. Kesenangan indera itu seperti mimpi di barat. Halusinasi, begitu sadar hilang mimpinya. Cepat sekali. Itu kesenangan indera yang Buddha ajarkan, perumpamaannya. Atau bisa juga perumpamaan yang lain, kesenangan itu seperti meminjam barang. Bukan kepunyaan kita, barang ini harus dipulangin.
kesenangan indera itu. Jadi akan lewat aja. Ya, itu perumpamaannya. Dan juga pohon yang berbuah. Kesenangan indera itu diibaratkan seperti pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah ini akan jadi rebutan orang. Ada orang yang sudah naik ke atas karena keserakahannya untuk mengambil buah pohon itu, tapi ada yang ketinggalan karena lebih dahulu temannya. Nah, mereka karena keserakahannya dan juga karena mungkin karena licik atau karena gimana, akhirnya karena masih menginginkan pohon buah dari pohon tersebut, dia pun nggak bisa naik, akhirnya dia tebang itu pohon buahnya. Artinya teman yang di atasnya itu jadi jatuh. Dia karena keserakahannya menginginkan kesenangan itu, dia mau mengorbankan atau menghalalkan segala cara, bisa dikatakan. Ya, itu karena kesenangan indera bisa dilakukan. Dan juga rumah pejagalan. Ya, rumah pejagalan ya kesenangan indera itu ya lama-lama ya kita akan rumah penjagaan itu akan memotong apa namanya sapi-sapi itu sendiri. Akhirnya ya kita akan menuju ya arah kematian itu sendiri, karena bagaimanapun ya nanti kita akan mati juga. Kesenangan indera akan mengarahkan kita ke sana. Dan juga pasak pedang yang kalau ditusuk itu sangat menyakitkan. Dan juga kepala ular. Nah, kepala ular berbahaya. Kesenangan indera itu akan memberikan istilahnya bisanya dan mematikan. Nah, itu kesenangan indera. Nah, ini penggambaran Buddha tentang kesenangan indera. Ya. Nah, jadi ini berbanding terbalik dengan pendapat dari Biku Arita itu sendiri. Padahal Buddha mengajarkan yang lainnya. Ya. Tapi dia memegang pandangan dia. Para biku berusaha memperingatinya, berusaha untuk menasehatinya dengan berbagai cara, ya. Tapi ya Bante Arita ini masih kekeh dengan pandangannya, gitu. Ya, bahwa bagi mereka yang memang mengejar dan menginginkannya itu nggak masalah, gitu. Ya, bukanlah halangan. Ya. Mereka harus mengejarnya, mereka karena memang menginginkannya, gitu. Nah, pandangan-pandangan itu sendiri. Nah, di sini artinya dia menyimpulkan berdasarkan persepsinya dia sendiri. Akhirnya para biku pun menyerah. Ya, para biku tidak sanggup untuk mau dikatakan menyadarkan Biku Arita ini. Nah, inilah masalahnya dari pandangan salah yang berdasarkan persepsi yang salah. Tentang ini makanya kita harus punya pandangan yang benar. Tapi untung kita bertemu Dhamma. Kita bisa merubah pandangan kita menjadi pandangan benar yang sesuai dengan Dhamma. Itunya pentingnya ya. Kalau enggak, kita akan membenarkan apa yang kita rasa suka, apa yang kita rasa benar, tapi belum tentu yang kita rasa benar itu sesuai dengan Dhamma, sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Banyak orang seperti itu. Nah, makanya dikatakan di sini, setelah Buddha menasihati atau bagaimana, ya Bante singkat saja. Intinya di sini yang Bante mau ambil dari kutip dari Sutta Alagadupama Sutta ini adalah perumpamaannya. Nah, perumpamaan ular air. Jadi ketika kita belajar Dhamma, ya kita misalnya seperti memegang ular, Nah, di sini dikatakan bahwa orang bodoh ketika belajar Dhamma, ya, dia tidak akan mengetahui arti atau tujuan dari Dhamma tersebut, walaupun dengan pengamatannya. Dia tidak mengetahui maknanya, maksudnya apa sih, nggak ngerti, walaupun dia dengan pengamatannya, dan juga tidak menyetujui dengan perenungannya dan tidak memberikan persetujuan. Gitu. Ya, tidak menyetujui dengan perenungannya dan tidak memberikan persetujuan. Nah, dia pun belajar Dhamma hanya untuk menyerang orang lain, ya, untuk melindungi diri sendiri pada waktu debat. Ya, itu ciri-ciri orang bodoh.
untuk belajar dhamma. Ya, kalau begini begitu gitu kan, sayanya karena udah tahu dia langsung serang orang. Ada tipikal orang seperti itu. Nah ini dari zaman Buddha sudah ada, dan zaman sekarang dan di masa yang akan datang ya orang-orang bodoh ini akan ada terus, ya bisa dikatakan. Nah lalu mereka tidak mencapai tujuan dari belajar dhamma. Nah karena mereka salah pegang dhamma, dan itu akan mengarah pada kesakitan dan penderitaan dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu. Ya. Nah, ini berbahaya dan bisa dikatakan dia walaupun belajar dhamma, tapi dia nggak mengerti apa esensi dari dhamma yang dia pernah pelajari atau dia dapat. Ya, ini menarik sekali gitu. Dan ini umum, orang pada umumnya seperti ini. Makanya banyak orang yang bisa dikatakan kecewa gitu karena melihat sesuatu yang nggak sesuai dengan kenyataannya. Ya artinya ya ini secara umum saja ya, banyak orang akan berpendapat tuh dia ke wihara, sering berdana, sering jaga sila, sering meditasi, tapi kelakuannya kayak begitu gitu. Ya kan? Kelakuannya masih begitu itu. Mana pantas gitu orang ke wihara. Orang ke wihara bukannya jadi baik, ini malah jadi seperti itu. Nah, banyak di masyarakat berhasilnya seperti itu tanggapannya. Nah ini akhirnya udahlah, nggak perlu ke wihara deh. Yang ke wihara aja masih begitu. Apalagi tuh pengurus misalnya seperti ini. Gimana? Makanya istilahnya dia cuma ngikutin pantat biku aja gitu. Maaf dan tanda kutip ya, istilah dalam masyarakat ini. Makanya itu. Nah ini berkembang dalam masyarakat. Ada. Nah ini karena dia nggak mengerti. Dia nggak bisa memanfaatkan kesempatan untuk hasilnya di dalam dhamma itu sendiri. Nah, jadi bisa bilang dia nggak mengerti waktu pada saat belajar dhamma. Makanya seperti menangkap ular. Belajar dhamma seperti menangkap ular. Nah, kalau kita memegang badan atau buntutnya, maka ular itu akan berbalik menggigit tangan atau anggota tubuh lainnya. Dan itu kita akan menyebabkan kita menderita dan bahkan kematian. Gitu kan, kalau salah pegang, gitu kan. Ya makanya kalau salah pegang artinya salah memegang ular itu badan atau buntutnya. Ya begitupun ya kalau kita benar memegangnya kita aman. Ya makanya untuk memegang ular itu harus menekan ke bawah dengan menggunakan kayu yang bercagak atau terbelah dengan kuat. Dan pegang dengan kuat kepalanya, gitu. Nah, dengan begitu kita tidak akan digigit. Jadi bisa dikatakan memegang ular itu harus kepalanya. Kalau ularnya di bawah, ya gunakan tongkat atau kayu yang bercagak atau yang terbelah, lalu tekan dengan kayu tersebut kepalanya dengan kuat. Lalu setelah ditekan dengan kayu, baru ambil kepalanya dengan tangan. Jadi pegang kepalanya dengan kuat juga. Nah, itu kita tidak akan digigit oleh ular tersebut. Ya kan? Dan paling hanya dililit saja. Dan itu nggak berbahaya. Ya kan? Dibanding langsung digigit dan mengeluarkan bisa. Ini yang berbahaya. Ya. Begitupun juga ketika kita belajar dhamma. Belajar dhamma kita harus mengetahui arti dan tujuannya. Ya. Nah, dhamma ini luas sekali loh. Dhamma ini luas sekali. Dana itu praktek dhamma. Sila itu juga praktek dhamma. Meditasi juga praktek dhamma. Yang lain, wewaca itu juga praktek dhamma. Kanti itu praktek dhamma. Meta itu praktek dhamma.
Anda ngerti nggak ini semua? Maksudnya apa? Anda ngerti nggak? Anda paham nggak? Nah, makanya belajar Dhamma harus mengetahui arti dan tujuannya dengan pengamatan. Dengan pengamatannya. Lalu menyetujui melalui perenungan, oh iya ya, harus seperti ini ya. Harus menyetujui dengan melalui perenungan. Dan tidak untuk menyerang atau melindungi diri ketika waktu debat. Dan juga dengan begitu Anda akan mencapai tujuan dari belajar Dhamma itu sendiri. Karena Anda memegang dengan benar Dhamma itu sendiri. Dan ini untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang jangka panjang. Ya. Jadi bisa dikatakan bukan cuma berteori saja gitu. Makanya ya kalau yang sering dengar Bante selalu bilang jangan cuma sekedar seremonial, jangan cuma sekedar ritual, jangan cuma sekedar rutinitas saja Anda melakukan ini gitu. Ya, kalau enggak Anda nggak akan mengerti esensi dari Dhamma itu sendiri. Nah, oke. Nah, seperti itu. Jadi ya, ini yang Bante kutip dari sutta ini. Sebenarnya banyak lagi poin-poin yang menarik, tapi Bante tidak menjelaskan ini semua. Jadi intinya adalah kita harus mengerti ketika kita belajar Dhamma. Apa Dhamma itu? Banyak sekali Dhammanya, dari hal yang bisa bilang rendah, mau dibilang kasar, bisa dibilang permulaan, sampai menengah, sampai akhirnya yang tertinggi, itu ada maknanya semua. Anda harus bisa mendapatkan esensi atau makna dari Dhamma itu sendiri. Dan itu ketika Anda mengetahuinya, Anda mengerti dengan pengamatan Anda, lalu menyetujuinya. Oh iya ya, oh begini, oh iya ya. Nah, itu kan dengan melalui perenungan. Kira juga tidak untuk menyerang atau berdebat waktu debat. Oh, misalnya diceritakan begini, oh enggak, waktu ini Bante ini bilang begini, guru ini bilang begini, ya seperti itu. Kita ada perdebatan, ya. Jadi biar jago-jagoan, siapa yang jago gitu. Kira Anda akan mencapai tujuan dari belajar Dhamma itu sendiri, ya, karena Anda memegang dengan benar Dhamma. Nah, ini akan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam jangka waktu yang panjang. Kesejahteraan dan kebahagiaan ini Anda sendiri dan juga orang-orang di sekitar Anda akan mendapat manfaat dari praktek Dhamma yang Anda lakukan. Itu ciri Dhamma. Akan memberikan manfaat diri sendiri dan orang di sekitar Anda dan orang lain. Makanya Buddha katakan di sutta yang lain bahwa ketika sesuatu itu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, lakukan. Itu ciri Dhamma. Ketika hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan tidak bermanfaat untuk orang lain, jangan lakukan. Ketika itu bermanfaat hanya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, jangan lakukan. Lakukan hanya ketika bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Lakukan. Nah, seperti itu. Makanya akan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, setelah mempelajari Dhamma, memeriksanya dengan bijak, maksud dan tujuannya tersebut, maka akan menghasilkan pemahaman atau wawasan. Anda akan jadi mengerti, oh iya, seperti ini ya harusnya ya. Nah, saya akan lakukan. Nah, dengan keyakinan. Nah, di sini, ini poin yang akan Bante lebih perdalam gitu ya. Kayaknya dalam ya Dhamma-Dhamma yang ringan. Mungkin bagi yang sering mendengar Bante akan bisa ngerti arah pembicaraan Bante ini. Ya, jadi Anda harus belajar Dhamma, mendapatkan esensinya. Ya, Bante ya Dhamma yang ringan lah bisa bilang, seperti berdana. Anda bisa lihat
dana, sila, samadhi. Ya, itu sering kita dengar. Berdana, ya umat Indonesia umumnya senang berdana. Ya kan? Senang berdana dengan berbagai cara. Ya, dari yang ya istilahnya yang sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai cara, dengan berbagai ya hak, pokoknya dengan berbagai cara lah. Oke. Nah, tapi Anda ngerti nggak maksud dari berdana? Anda sudah memahami nggak makna dari berdana? Itu sendiri yang harus Anda paham. Anda harus kaji nih, Anda harus renungkan ini dari berdana saja, ya kan? Betul-betul. Jadi jangan cuma berdana, ya asal ya berdana ya mungkin umumnya orang berdana supaya dapetin karma baik, umumnya, betul nggak sih? Hokilai, biar datang hokinya. Dapat karma baik. Kalau karma baik, kalau saya berdana, ya saya jadi orang kaya kehidupan berikutnya, atau bisa jadi dewa, gitu kan? Apalagi kalau berdananya sama sangga, wah. Apalagi sama biku-biku yang katanya gitu, katanya gitu, yang begitu gitu. Itu karma baiknya besar. Oh, saya berdana, ya kan? Ngerti nggak Anda maksudnya? Apakah benar seperti itu? Pelaksanaan dari berdana itu sendiri. Nah, dana adalah praktek dhamma. Buddha mengajarkan dana. Tahapan awal. Penting sekali sebenarnya dana. Ya, nah, udah ada yang senyum-senyum nih. Waduh, benar nggak? Ayo. Nah, jadi berdana ini akan berhubungan dengan kedermawanan, ya, caga. Nah itu juga akan seartinya sama dengan aloba, ya, kedermawanan atau caga, pelepasan, kedermawanan lah, aloba. Nah ciri dari kedermawanan itu sendiri adalah pelepasan atau paricaga, ya. Ya, kedermawanan yang berhubungan dengan dana berhubungan dengan kedermawanan. Pelepasan, paricaga, cirinya. Jadi ya ketika Anda berdana, melakukan kedermawanan, ya harus ada pelepasannya di situ. Dan fungsinya penghancuran keserakahan atau loba. Bukan malah ngarepin karma baik ya Anda berdana. Nah, sekarang ini masih ngarep nggak karma baik? Jadi kalau gitu pamrih ya Anda berdananya ya. Anda berdana dengan syarat dan ketentuan berlaku. Supaya dapat karma baik sebanyak-banyaknya Bante. Padahal fungsinya itu kan menghancurkan keserakahan. Fungsi dari kedermawanan itu sendiri. Tapi kalau mengharapkan sesuatu, berarti kan nggak sinkron. Ya kan? Dari maknanya ini, makanya batin kita nggak berkembang, batin Anda nggak berkembang dalam praktek dhamma itu sendiri karena Anda nggak ngerti esensinya gitu. Nah manifestasinya tidak melekat dengan pada apapun, ya enggak, tidak melekat pada apapun manifestasinya. Oke, ini banyak. Ketika Anda berdana, Anda dana makan ke para biku, ke sangga. Oke. Begitu dana makan, begitu bantainya mau ambil, Anda liatin makanan Anda diambil apa enggak ya, gitu. Aduh, begitu dilewatin, banteng nggak ngambil makanan saya, gitu. Ya, kayaknya aduh udah masakin capek-capek, gitu kan. Siapin barang yang terbaik, tapi nggak disentuh sama sekali, sedih rasanya, gitu kan. Masih melekat dengan barangnya. Padahal Anda sudah lepas, sudah memberikan ke bangkai tersebut. Gitu. Nah, jadi manifestasi dari dana itu adalah tidak melekat, ya, kedermawanan tidak melekat pada apapun.
Jadi harus memang dilepas. Siapapun. Gitu. Mau dipakai, mau enggak, ya dilepas. Tugas Anda selesai. Lepas. Ya mau dibuang kayak istilahnya. Mau diapain ya lepas. Gitu kan? Nah, sebab terdekatnya adalah pemberian. Sebab terdekatnya adalah pemberian. Ini makna dari berdana. Ya. Jadi ini prinsip dasarnya ya. Prinsip dasar dari berdana itu sendiri. Prinsip dasarnya harus dimengerti. Ya. Jadi dana itu adalah kebajikan yang besar yang merupakan awalan di jalan pembebasan. Awalan di jalan pembebasan. Ya. Kebajikan yang besar yang merupakan awalan di jalan pembebasan. Makanya penting sekali di dana. Makanya di 10 parami, dana adalah yang pertama. Pelepasan. Praktek pelepasan. Di jalan pembebasan. Nah, jalan pembebasan ini berarti kan ada yang dibebaskan gitu kan. Ada yang dilepaskan. Semua kekotoran batin, tapi dimulai dari berdana. Dari kebajikan besar yang merupakan awalan di jalan pembebasan. Dana. Ini maknanya. Lalu juga dikatakan dana itu adalah landasan dan bibit dari pengembangan spiritual. Landasan dan bibit dari pengembangan spiritual, berdana. Dan juga dikatakan dana itu seni pengorbanan diri. Seni pengorbanan diri. Yang melemahkan keserakahan dan kebencian, dan juga yang melembutkan pikiran. Ya, dana. Jadi dia fungsinya ya karena seni pengorbanan diri ya, melemahkan keserakahan dan kebencian Anda. Nah, ini sering Bante mau dibilang Bante singgung ke umat. Anda sudah jadi umat Buddha berapa lama? 10 tahun dah boleh dah bilang. Praktek berdana sudah berapa lama? Ya kan? Praktek berdana sudah berapa lama? Sudah oke. Mau dibilang sudah ribuan kali lah Bante. Ya kan? Oke lah, bisa dibilang sehari sekali. Ya, 365 hari 10 tahun itu ya mungkin 3.650 hari. Oke lah, anggaplah 1.000 kali deh berdana. Ketika 1.000 kali dilakukan, apakah keserakahan Anda sudah lemah atau makin kuat? Kebencian Anda sudah lemah atau makin kuat? Pikiran Anda lembut atau masih kasar? Ya kan? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Sudah praktek, tapi kok ini makin serakah nih ya. Udah sering berdana, makin serakah saya ini bagaimana gitu. Berarti kan Anda belum dapat esensinya. Nggak sinkron dari hal yang diinginkan oleh Buddha, praktek Dhamma itu sendiri. Nggak mengerti. Ya enggak. Nah, juga berdana ini berfungsi untuk memurnikan batin. Berdana berfungsi untuk memurnikan batin dan senjata terbaik untuk menyembuhkan penyakit batin, yaitu egois dan keserakahan. Egois dan keserakahan. Nah, karena keserakahan dibungkus oleh egois dan mementingkan diri sendiri. Ketika Anda berdana, Anda bisa perhatikan, Anda akan mementingkan pihak lain, bukan mementingkan diri Anda. Barangnya Anda berikan ke yang lain. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dia, untuk memenuhi kebutuhan dia. Berarti kan Anda sedang menekan egois Anda. Anda tidak mementingkan diri sendiri. Ya enggak?
Anda mengharapkan dia bahagia. Saat itu ego Anda ditekan sesungguhnya. Nah, ketika Anda berdana, pesan moralnya jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Itu pesan moralnya, bisa dikatakan. Itu esensinya. Jadi diingatkan sebenarnya kita. 1000 kali udah berdana, harusnya 1000 kali Anda diingatkan. Jangan egois, jangan serakah. Tapi 1000 kali berdana, tetap egois, tetap serakah, kitanya yang bebal ya. Nggak mengerti dari makna, nggak nangkap gitu loh. Ya kan? Nah, di sini yang harus kita kaji lagi. Jadi senjata terbaik untuk menyembuhkan penyakit batin, egois dan keserakahan. Kalau kita betul-betul memahami, menjiwai, menghayati praktik Dhamma itu sendiri. Ya kan? Kalau kita bisa menangkap dengan baik maknanya. Nah, juga dikatakan berdana ini seperti berperang. Yaitu berperang melawan ego. Barang saya bagi ke orang. Belum tentu dia pakai. Ya kan? Sudah saya kasih. Entah kalau nggak dipakai, sayang. Capek-capek saya dapetin. Capek-capek saya kumpulin. Dia enak-enakan aja. Kan ego kita sedang dimainkan. Berperang. Makanya berdana itu seperti perang. Ini ada di dalam Samyutta Nikaya Dewata Samyutta. Berperang dengan diri sendiri. Akhirnya, ya sudahlah. Gitu akhirnya. Walaupun dengan dorongan, ya udah. Akhirnya, ya Anda menang. Melawan ego Anda. Berdana seperti berperang. Ya. Juga, nah, kenapa juga seperti ini? Karena seseorang yang rendah tingkat spiritualnya, susah untuk melepaskan sesuatu. Susah untuk melepaskan sesuatu, bahkan barang-barang yang sudah dipakainya. Nah, ya kan? Orang itu ada ciri-ciri orang yang tingkat spiritualnya rendah. Kita bisa lihat, kita bisa ketemukan di masyarakat bahwa ada orang yang dia ngumpulin barang-barang butut gitu, barang-barang rongsok dia kumpulin aja. Disuruh buang nggak mau. Ya kan dikumpulin ke rumahnya sampai belantakan, banyak sampah gitu kan. Barang-barang rongsok tapi simpen aja. Suruh dibuang nggak boleh. Sayang dibuang gitu. Tapi berantakan gitu. Itu barang bekas padahal. Nah, ada orang-orang seperti itu. Itu tanda bahwa tingkat spiritualnya rendah. Makanya dikatakan di sini berdana seperti berperang. Ya kan? Tapi yang tingkat spiritualnya tinggi, barang yang mewah sekalipun yang dia punya, dia lepas. Bahkan ya raja sendiri, ya kayak Raja Wesantara, dia lepasin kerajaannya, dia lepasin bahkan anak istrinya. Ya kan? Semua kerajaannya, pusaka-pusakanya dilepas. Itu karena tingkat spiritualnya yang sudah tinggi. Ya. Nah, kebalikannya itu. Kebalikannya, tingkat spiritual yang rendah, barang yang bekas sendiri pun susah dia bagi, dia lepas. Harus berargumen dulu. Mungkin harus berantem dulu kali ya, baru dilepas. Nah, itu. Ya. Ini dari praktek berdana gitu ya. Nah, itu. Nah, Anda harus mengerti ini. Makanya Anda harus bisa dapat makna dari berdana saja. Anda kaji. Makanya berdana adalah pelepasan cirinya. Anda harus lepas. Anda harus belajar melepas. Pahami pelepasan itu. Karena ini penting sekali. Nah, ini konsistensinya Buddha. Dari dasar, Buddha akan coba, tapi bertahap. Tahapan berdana. Ya. Nah, di sini juga melepas keserakahan. Ya, penghancuran dari keserakahan. Ya, nanti akan sedikit penggambaran tentang keserakahan itu seperti apa. Loba. Loba itu cirinya ya keserakahan.
Keserakan itu dibilang loba dan keserakan, tapi turunannya banyak. Ya, dari loba itu sendiri atau keserakan, yaitu cinta, ya, nafsu, kemelekatan, keinginan, cinta pada keluarga, lapar pada kenikmatan, haus akan kenikmatan, dan mencari-cari kenikmatan itu adalah bentuk loba, keserakahan. Ya, dan loba keserakahan itu seperti minum air garam, nggak akan pernah puas, dahaga Anda nggak akan pernah hilang, haus terus. Itu ciri dari loba. Itu seperti juga lem yang kuat. Lem yang kuat. Begitu Anda kena lem, Anda ini ya makin nempel gitu. Makin bergerak, makin nempel. Juga pewarna kain atau noda kain. Begitu dia lengket di kain yang warna putih, sudah nggak akan hilang. Ya, itu ciri dari keserakan. Nah, turunan atau yang lain dari loba adalah maya dan sateya. Ya, loba tanha loba dibilang sini. Ada keinginan. Nah, maya di sini ada lagi istilahnya menyembunyikan kesalahan sendiri. Menyembunyikan kesalahan sendiri dengan pura-pura. Pura-pura nggak ada kesalahan. Nah, orang yang sering berpura-pura, dia punya sifat maya. Maya ini adalah bisa dibilang bagian dari loba. Ya, berpura-pura. Mungkin saja di depan kita baik, di belakang kita nggak baik. Itu orang yang pura-pura. Itu maya. Itu bentuk dari loba. Ya, dengan merayu atau juga dengan memuji, ya, dia bisa menutupi seolah-olah dia nggak melakukan kesalahan atau dia nggak punya kesalahan. Orang yang berpura-pura dia punya sifat maya. Ya, banyak bisa dikatakan orang yang munafik. Maya ini adalah orang yang munafik. Di depan baik, di belakang tidak. Ya. Jadi nggak cuma sekedar keserakahan saja, ada turunannya, ada yang lain, bentuk yang lain. Lalu sateya. Sateya ini adalah berbohong mengenai kualitas yang tidak ada. Bisa bilang pembual. Ya, dia mengagung-agungkan dirinya, meninggikan dirinya padahal nggak punya kapasitas, nggak punya integritas. Tapi dia mau dipandang orang, mau dilihat orang. Tapi dia nggak punya kemampuan, dia membual bisa. Nah, ini dibilang sateya. Maya sateya, ini adalah bentuk inian dari loba. Ini bahaya. Dikatakan maya dan sateya ini istilahnya lebih merusak, lebih merugikan dibanding loba yang biasa. Ya. Ini banyak di masyarakat orang-orang dengan seperti ini. Nah, ya, loba jadi maya dan sateya. Nah, ciri dari loba itu sendiri, ya, ciri dari loba menggenggam objek. Ya, menggenggam objek, fungsinya menempel pada objek. Ya, manifestasinya tidak melepaskan, digenggam soalnya. Sebab terdekatnya adalah karena mencari kenikmatan pada objek-objek kemelekatan. Sebab terdekatnya. Nah, ini dari loba. Nah, dana arahnya adalah untuk menghancurkan loba itu sendiri. Ya, dana, ya, kedermawanan akan menghancurkan, fungsinya menghancurkan keserakahan. Ya, menghancurkan keserakahan. Berdana juga menghancurkan sifat pelit, ya, kikir bisa dikatakan. Nah, kikir akan berhubungan dengan apa? Ada yang lain lagi dalam bahasa Pali, macaria, kekikiran. Ya, sifat dari rasa kikir itu sifat alaminya mementingkan diri sendiri. Ya, kekikiran atau sifat pelit. Tapi di sini bisa dikatakan misal tidak mau berdana itu hanya seperti sebatas loba biasa saja. Ya, tapi kalau dikatakan di dalam bukunya salah satu
Sayadaw terkenal di Myanmar, Sayadaw Janaka Biwamsa, dalam Abhidhamma, dalam kehidupan sehari-hari dikatakan Macarya itu menginginkan yang lain agar tidak mendapatkan apa-apa. Lebih kepada iri hati. Supaya dia nggak dapatin apa-apa yang lain. Nah, dan sifat pelit itu hanya kemelekatan kepada uang, harta, dan sebagainya, itu hanyalah loba saja, keserakahan. Ya. Nah, itu dalam bukunya beliau dikatakan seperti itu. Nah, tapi ya Bante lebih jelas, lebih lanjut lagi tentang Macarya ini. Ya, jadi Macarya sifat yang mementingkan diri sendiri, kekikiran atau sifat pelit. Ya, kita berpikir kalau ya berdana ya artinya juga mengikis sifat pelit itu sendiri kan. Kita jadi dermawan gitu kan, berdana, pelepasan. Nah, tapi di sini Macarya tidak mau berbagi tempat tinggal dengan yang lain, itu dibilang awasa Macarya. Ya, awasa Macarya. Saya nggak suka gitu. Ada saudara datang ke rumah atau ngapain tinggal tidur di kamar saya, nggak boleh. Gitu. Atau bangkunya khusus, jangan duduk di situ, itu bangku saya. Pokoknya nggak boleh masuk. Tidak mau berbagi tempat tinggal dengan yang lain. Itu awasa Macarya. Ya. Terus jika ada yang lain, tidak mau pendonor, keluarga atau teman berasosiasi dengan yang lain. Nah, ini ya bisa dibilang ya para biku atau para pemimpin spiritual, dia mau pendonornya hanya ke dia saja, umat-umatnya ke dia saja, nggak mau ke yang lain. Kalau yang lain langsung dimusuhin gitu, atau diomelin langsung gitu, nggak boleh gitu, langsung di-kick. Nah, itu bagian dari Macarya, artinya kula Macarya. Ya, kula Macarya. Nah, berikutnya, tidak mau berbagi keuntungan dengan yang lain. Laba Macarya. Pokoknya dia nikmatin sendiri aja. Pokoknya nggak mau bagi-bagi cuan, nggak mau bagi-bagi kangtau, bisa diulang di sini. Laba Macarya. Ya. Tidak mau melihat atau mendengar kecantikan atau ketenaran orang lain. Nah, ada juga Wana Macarya. Kalau makin terkenal, wah, dia nggak suka gitu kan. Orang makin cantik, dia nggak suka. Waduh, nggak mau kalah gitu kan. Nah, itu. Ya mungkin wanita kali ini ya, tidak mau mendengar kecantikan. Atau dia mungkin kulitnya lebih putih sedikit aja. Aduh, nggak mau kalah lah. Di mana dia misalnya suntik ininya, pigmennya gitu. Atau mungkin di botoknya di mana. Di bagian mana nih, atau operasi plastiknya di mana nih, ke Korea atau kemana gitu, nggak mau kalah cantik lah. Itu Wana Macarya, ya kan. Lalu berikutnya, tidak mau berbagi dhamma atau pengetahuan dengan yang lain. Itu adalah Dhamma Macarya. Ya. Nah, ini jenis-jenis Macarya. Nah, dan ini ada pengetahuan atau dhamma, nggak mau berbagi. Saya hanya bagi hanya kepada orang-orang kepercayaan saya saja. Atau saya hanya berbagi pada pengikut saya saja. Atau saya hanya berbagi kepada kelompok saya saja. Yang lain nggak boleh. Kalau bukan kelompok, nggak bisa. Nah, ada seperti itu. Ya kan? Artinya nih, Dhamma Macarya, tidak mau berbagi. Ya, padahal Buddha sendiri begitu open dengan Dhamma itu sendiri. Bebas. Ya. Nah, tapi bukan hanya sekedar dhamma, tapi pengetahuan yang lain atau bagaimana. Nah, itu juga dikatakan seperti itu. Ya mungkin sekarang ada juga punya pengetahuan tentang resep, tapi nggak mau dibagi resepnya. Nanti dibagi saingan lagi, dibuka deh, repot juga, cuannya hilang. Nah itu nggak mau berbagi pengetahuan ya. Tapi ya di sini bedanya dalam sisi bisnis ini berbahaya gitu kan. Itu. Jadi
Eh, itu tentang macaria. Ini berhubungan dengan kedermawanan atau sifat split. Nah, ini berdana. Ya, runtutan dari berdana. Makanya kita harus memahami ini. Kita harus mengkaji ini. Dari berdana saja banyak hal yang harus kita pelajari ya. Ya, esensi dari berdana itu sendiri harus kita dapat. Karena ini adalah praktek yang paling gampang bisa dikatakan, tapi penting bagi Anda praktisi spiritual. Anda harus bisa memahami ini. Anda harus mengerti ini esensi dari dhamma, dari sisi berdana. Ya, betul-betul harus Anda pahami supaya Anda mulus. Ini akan membantu peningkatan spiritual Anda. Ya, berdana. Mulai dari sana. Terus Anda kaji lagi, ulang lagi. Ya, mengikis keserakahan Anda, mengikis egoisme Anda, ego Anda, mementingkan diri sendiri Anda. Karena prinsip berdana adalah untuk kebahagiaan pihak lain. Sekali lagi. Ya kan? Jelas-jelas barangnya Anda berikan ke orang lain supaya apa? Dia happy, gitu kan? Bukan artinya ya udah biar saya dapat karma baik, bukan seperti itu. Nah, berarti itu masih pamrih. Ya, Anda nggak harap karma baik pun sebenarnya karma baik sudah terjadi, gitu kan? Tapi Anda melewatkan makna dari praktek dhamma itu sendiri, yaitu pelepasan ego Anda saat itu juga, pelepasan keserakahan Anda pada saat itu. Ya. Nah, ini makna dari berdana. Oke. Berikutnya meningkat ke sila. Nah, sila menarik. Sila menarik untuk dibahas lebih lanjut. Ya. Nah, sila moralitas. Moralitas. Catatan Bante banyak tentang sila. Ya. Nah, tentang sila. Sila adalah moralitas. Ciri dari sila adalah pengendalian atau latihan. Silana. Ya. Fungsinya penghancuran keadaan tidak bermoral. Fungsi dari sila. Penghancuran keadaan tidak bermoral. Atau keadaan tercela. Fungsi dari sila. Jadi bisa dikatakan etika ini. Artinya fungsi dari sila supaya kita tidak dicela orang lain karena kita melakukan hal yang tidak pantas atau tidak sesuai. Yang tidak sesuai dengan etika. Itu fungsi sila. Ya. Manifestasinya adalah memiliki kemurnian. Sebab terdekatnya hiri otapa. Karena ada rasa malu kita untuk melakukan sesuatu yang salah dan takut akibat dari kesalahan tersebut. Nah, jadi kalau kita memang memahami sila, ya kita berusaha untuk tidak melakukan hal yang memang tidak pantas. Kita tidak melakukan hal yang memang tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan setempat, etika untuk diri sendiri, etika di lingkungan dan di masyarakat itu juga harus kita perhatikan. Ya, itu bentuk dari sila. Nah, oke. Jadi sila juga ada istilahnya ada sampata wirati. Sila itu. Jadi kadang-kadang berpantang. Di sini berpantang ketika kesempatan muncul. Itu dibilang sampata wirati. Artinya misalnya Anda nggak bertekad melaksanakan Pancasila, tapi ketika ada kesempatan untuk membunuh, Anda nggak boleh. Saya nggak boleh ngebunuh. Karena ini merugikan. Jadi hanya pada kesempatan muncul, Anda tidak melakukan. Kasihan gitu. Ini nggak boleh dibunuh, bisa juga. Atau Anda nggak bertekad untuk menjalankan sila. Tapi ada kesempatan, ada misalnya barang orang ketinggalan, Anda tahu itu. Tapi, nggak boleh. Saya nggak boleh mencuri.
Saya nggak boleh barang dia. Kalau barang dia saya ambil, dia bisa menderita. Nah, saya nggak boleh ambil. Ini nggak bagus. Anda nggak bertekad, tapi Anda berpantang saat itu ketika kesempatannya muncul. Yaitu sampata wirati. Ya, lalu ada samadana wirati. Samadana wirati berpantang yang dijalankan, artinya ditekadkan. Ya, seorang yang berpantang karena menjalankan peraturan. Itu samadana wirati. Ya, jaga sila ya. Anda harus jaga sila dengan baik. Gitu. Jalankan aturan dengan baik. Karena memang sudah bertekad. Seperti ini. Jangan, udahlah, nggak ada yang ngelihat ini. Nggak apa-apa. Biar bisa dibilang istilahnya, biar saya hanya Tuhan aja yang tahu. Yang lain mah nggak tahu, hajar aja deh. Nah, ya. Nah, itu bukan samadana wirati ya. Ya kan? Kalau samadana wirati, ada nggak ada orang, ada nggak ada yang lihat, Anda akan berpantang. Gitu. Ya, bukannya malah memanfaatkan kesempatan gitu. Gitu ya. Jadi itu samadana wirati. Yang berikutnya samucceda wirati. Samucceda wirati adalah berpantang karena sudah tercabut. Nah, gini artinya seorang sotapana ya dia tidak akan melanggar 5 sila otomatis. Karena kekotoran batinnya sudah tercabut. Ya, orang suci yang telah mencabut kekotoran batinnya dan tidak pernah melanggar sila. Itu samucceda wirati. Nah, ini yang masalah sila. Nah, akibat dari dan berkah menjalankan sila yang Anda harus ketahui juga adalah Anda akan terbebas dari rasa penyesalan. Ya. Karena Anda tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan hal yang tercela, tidak melakukan hal yang tidak pantas. Ya. Lalu karena terbebas dari rasa penyesalan akan muncul kegembiraan. Ya. Karena ada gembira akan muncul kegiuran. Karena ada kegiuran, pikiran Anda jadi tenang. Karena Anda tenang, akan muncul kebahagiaan dalam pikiran Anda. Karena pikirannya bahagia, maka konsentrasi akan terbentuk. Mudah untuk berkonsentrasi. Nah, karena Anda bisa berkonsentrasi, maka pandangan dan pengetahuan berdasarkan kenyataan akan muncul. Karena pandangan dan pengetahuan berdasarkan kenyataan telah muncul, maka pandangan dan pengetahuan berdasarkan pembebasan akan muncul. Nah, inilah petunjuk bagi para praktisi spiritual. Anda harus jaga sila Anda. Karena urutannya seperti itu. Anda menjalankan sila dengan baik, Anda tidak akan ada penyesalan dalam batin Anda. Karena Anda tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan hal yang bisa dicela. Karena tidak ada rasa penyesalan, Anda happy, gembira. Karena gembira, ada kegiuran dalam batin Anda. Karena batinnya ada kegiuran, ada ketenangan. Ada ketenangan, ada kebahagiaan dalam batin Anda. Orang yang pikiran yang bahagia akan mudah untuk berkonsentrasi. Orang yang berkonsentrasi ya akan memiliki pandangan dan pengetahuan berdasarkan kenyataan. Orang yang memiliki pandangan dan pengetahuan berdasarkan kenyataan, maka pandangan dan pengetahuan berdasarkan pembebasan akan menjadi matang dan menjadi kuat. Ini pentingnya. Ini sering Bante ucap, tapi dengan gaya bahasa yang lain, ya kan? Dengan gaya bahasa yang lain. Ini nyambung makanya. Ini arah dari pelaksanaan sila. Nah, ada lagi istilahnya. Ya. Yogawang nawijanati noso rakati gogana. Seseorang yang tidak mengetahui apapun tentang sapi, maka dia tidak dapat melindungi kawanan sapinya. Artinya ya, dia nggak tahu apa-apa ya, gimana dia bisa melindungi, misalnya sapinya kebiasaan begini, dia nggak tahu, ya mungkin sapinya jadi hilang.
atau punya penyakit ini dia nggak tahu, ya mungkin ya banyak yang mati atau bagaimana. Nah, jadi tidak mengerti apapun tentang sapi, dia tidak dapat melindungi kawanan sapi. Itu palingnya. Lalu ewang silang ajananto king sorak kea sangwarang. Sama halnya ketika tidak mengetahui kemoralan Laut Sila, bagaimana dia melindungi pengendaliannya? Nah, ini yang Bante sering bilang, jangan cuma sekedar seremonial, jangan cuma sekedar ritual, jangan sekedar cuma rutinitas aja. Sila itu melatih kita untuk memperkuat pengendalian diri, ya kan? Intinya ke sana, mengendalikan diri. Kita sedang dilatih, misalnya 5 sila, kita sedang dilatih untuk mengendalikan diri kita terhadap 5 hal ini, 5 sila. Jadi kita melatih tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan mabuk-mabukan. Pengendalian diri. Intinya adalah pengendalian diri. Semakin Anda menghayati, menjiwai pelaksanaan sila ini, otomatis pengendalian diri Anda akan kuat. Akan terbentuk secara alaminya. Dan Anda bisa mengendalikan diri ke hal-hal yang lain nanti. Makanya pikirannya mudah tenang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu kalau Anda mengerti, makanya harus mengerti esensi dari pelaksanaan sila ini. Jadi kalau Anda cuma jaga sila cuma di mulut aja, selesai. Anda nggak akan ngerti. Nah, isinya maknanya. Nah, ini sila menarik karena banyak sekali ininya. Pemahamannya, karena memang Bante sengaja untuk lebih elaborate menjelaskan tentang sila ini, saya di sini. Nah, di satu hal lagi, nah kenapa sila ini juga penting untuk Anda para praktisi spiritual, para meditator, jaga sila penting. Nah, dibilang di sini dalam Samyutta Nikaya Mahawagapali 124, ya. Sutta 124 dikatakan di sini, koca di kusalanang damanang silanca suwisudang diti cayuka. Artinya, apakah permulaan bagi peningkatan spiritual? Jawabannya, kemurnian, kemoralan, dan pandangan benar. Ya, kemurnian, kemoralan, dan pandangan benar. Nah, dan ketika seseorang sudah memiliki sila, dia tidak perlu berpikir atau berharap, semoga saya tidak menyesal. Ya, secara hukum alamiah, orang yang bermoral atau orang yang baik tidak akan merasa menyesal. Dan juga karena tidak merasa menyesal, tidak perlu berpikir atau berharap, semoga saya bahagia. Secara hukum alamiahnya, tidak merasa menyesal akan bahagia. Dan seseorang yang bahagia tidak perlu berpikir, berharap, semoga batin dan jasmani saya jadi tenang atau damai. Secara alamiahnya, seorang yang bahagia, batin dan jasmaninya itu akan tenang dan damai. Ya. Seorang yang batin jasmaninya tenang dan damai nggak perlu berpikir atau berharap, semoga saya merasakan kegembiraan. Secara alamiah, batin dan jasmani seorang yang batin dan jasmaninya tenang dan damai itu akan merasakan kebahagiaan, kegembiraan. Ya. Lalu seorang yang merasakan kegembiraan tidak perlu berharap atau berpikir, semoga saya berkonsentrasi. Nah, seorang yang ya secara alamiah yang merasakan kegembiraan, batinnya ada kegembiraan, pikirannya akan terkonsentrasi. Coba kalau yang baru ada masalah, bisa nggak konsentrasi? Happy nggak pikirannya? Boro-boro gitu kan. Tadi aja ada yang cerita. Baru meditasi lagi, itu kerjaan 2 minggu, Bante muncul terus gitu kan.
Gimana happy gitu kan? Nggak happy. Kalau nggak happy gimana bisa konsentrasi? Nah, ya. Nah itu makanya merasakan pikirannya akan terkonsentrasi, otomatis bisa dikatakan. Nah, seorang yang pikirannya terkonsentrasi dengan pengetahuan cukup tidak perlu berpikir atau berharap. Semoga saya melihat kebenaran yang sesungguhnya dari kehidupan ini dan dunia ini. Secara alamiah, seorang yang pikirannya terkonsentrasi dengan pengetahuan yang cukup, itu akan melihat kebenaran yang sesungguhnya dari kehidupan dan dunia ini. Yata butang pajanati. Oke, yata butang nyana dasanang, bisa dibilang. Ya. Nah, seorang yang melihat kebenaran yang sesungguhnya dari kehidupan dan dunia ini tidak perlu berpikir atau berharap, semoga pikiranku dapat melepaskan. Secara alamiah, seorang yang melihat kebenaran, ya, apa adanya, pikirannya dapat melepas. Ya, seorang yang dapat melepas dari kehidupan dan dunia ini tidak perlu berpikir atau berharap, semoga saya mencapai kebebasan akhir. Itu secara alamiah seorang yang dapat melepas dari kehidupan di dunia ini akan mencapai kebebasan akhir. Ini prosesnya. Diawali oleh pelaksanaan sila. Diawali oleh kemoralan Anda. Pengendalian diri Anda melalui sila. Proses-proses ini, tahapan-tahapan spiritual ini akan dilalui dengan secara alami. Nggak perlu gimana-gimana. Jalani saja dengan yakin. Jaga sila Anda dengan baik, laksanakan dengan yakin. Proses ini akan Anda lewati. Makanya hayati pelaksanaan sila. Sekali lagi, jangan cuma sekedar seremonial, jangan cuma sekedar rutinitas, jangan cuma sekedar ritual, ya kan? Ujung-ujungnya tisaranena saha Pancasilang damang sadukang katwa apa madina sampadeta. Tisarana dan Pancasila sudah diberikan dengan baik. Ya. Maka apa madena sampadeta, berjuanglah dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, berjuanglah dengan penuh kesadaran. Artinya berjuang apa? Anda jaga sila Anda. Anda bilang ama bante. Tapi ya langgar sila aja. Padahal udah janji di depan Bante, amal Bante, iya kan? Jadi cuma sekedar apa? Kesannya jadi sekedar lip service doang ya. Makanya Bante bilang ini cuma sekedar ritual doang, seremonial doang gitu kan. Ya enggak. Ini yang harus kita kaji lagi ya. Aduh banyak banget PR-nya Bante. Gimana ini? Aduh jadi umat Buddha susah ternyata ya. Oke, satu hal lagi deh. Mungkin udah berapa lama Bante bicara ini? Lama juga ya. Udah 1 jam. Begini kalau udah keenakan ini bicara. Oke, satu tema lagi deh ya. Sebenarnya masih ada beberapa tapi oke. Bante skip. Karena ini penting untuk pelaksanaan sila itu sendiri. Ya. Nah, di sini ada satu sutta yang membahas ya tentang sila. Ya. Di sini dalam Abhisanda Sutta. Abhisanda Sutta Anguttara Nikaya 8 sutta nomor 39. Ya. Di sini dijelaskan bahwa ada 8 arus kebajikan. Ya. Yang merupakan nutrisi untuk kebahagiaan dan amat menyenangkan, pematangan dalam kebahagiaan dan kondusif atau sesuai untuk ke surga. Apa itu? Yang mengarah pada hal-hal yang diinginkan, diharapkan, menyenangkan, dan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Apa 8 arus kebajikan itu? Yang pertama, kedua, dan ketiga adalah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu adalah arus kebajikan. Yang amat menyenangkan, pematangan dalam kebahagiaan, dan kondusif atau sesuai dengan kondusif untuk ke alam dewa, alam surga.
mengarah pada hal-hal yang diinginkan, diharapkan, dan menyenangkan, dan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya, memiliki sada kepada Buddha Dhamma Sangha, berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Ini 3 yang pertama. Lalu yang berikutnya, yang 5 berikutnya adalah ya pelaksanaan sila itu sendiri. Pelaksanaan sila sendiri itu adalah dikatakan di sini merupakan 5 pemberian yang luhur, utama, sejak lama, tradisional, kuno, tidak dipalsukan dan tidak akan dipalsukan, tidak ditolak oleh pertapa yang atau brahmana yang bijaksana. Setelah ditinggalkan, yaitu membunuh, menghancurkan kehidupan, mengambil yang tidak diberikan, berbuat asusila, berkata tidak benar, dan mabuk-mabukan dan obat-obatan terlarang yang menjadi dasar ketidakwaspadaan, ya, maka setelah ditinggalkan dan dihindari ini semua, maka akan memberikan jumlah yang tidak terhingga makhluk kebebasan dari ketakutan, permusuhan, dan penderitaan. Ya, artinya di sini dengan memberikan kebebasan dari ketakutan, permusuhan, dan penderitaan, Anda memberikan rasa aman, Anda memberikan rasa kedamaian, dan Anda memberikan rasa kebahagiaan bagi makhluk lain. Dengan melaksanakan sila. Oke? Lalu, sebagai gantinya, karena Anda memberikan jumlah yang tak terhingga bagi makhluk, rasa kebebasan dari ketakutan, permusuhan, dan penderitaan, sebagai gantinya, Anda akan menikmati dalam jumlah yang tidak terbatas diri sendiri, kebebasan dari ketakutan, permusuhan, dan penderitaan. Artinya, Anda juga akan mendapatkan rasa aman, kedamaian, dan kebahagiaan. Ya, itu pelaksanaan sila. Bagi semua makhluk. Nah, kita bahas, berarti di sini, seseorang yang melaksanakan sila dengan baik, kalau dia mengerti pelaksanaan sila itu, kalau dia menghayati pelaksanaan sila itu, seorang yang melaksanakan sila, orang yang baik, dia harus memberikan rasa aman, rasa damai, dan rasa bahagia bagi pihak lain. Karena pelaksanaan sila itu akan memberikan kebebasan dari ketakutan, permusuhan, dan penderitaan. Jadi kalau orang baik adalah orang yang memberikan rasa aman. Orang yang bermoral adalah orang yang memberikan rasa aman, memberikan rasa kedamaian dan kebahagiaan bagi pihak lain. Orang yang bermoral adalah orang yang baik. Orang yang jaga sila, praktik sila adalah orang yang bermoral. Orang bermoral adalah orang yang baik. Jadi ketika Anda tidak memberikan rasa aman, tidak memberikan kedamaian, kebahagiaan, Anda bukan orang baik. Anda bukan orang bermoral. Ini esensinya. Ini semua adalah bentuk dari meta. Aplikasi dari meta. Pelaksanaan sila otomatis ketika Anda melaksanakan sila Anda, meta Anda akan menjadi kuat. Meta karuna mudita Anda akan menjadi kuat. Kalau Anda menghayatinya, kalau Anda betul-betul menjiwai pelaksanaan sila itu sendiri. Karena yaitu Anda akan memberikan kebebasan dari ketakutan, permusuhan, dan penderitaan. Dengan kata lain, Anda akan memberikan rasa aman, kedamaian, dan kebahagiaan. Ini adalah aplikasi dari meta, karuna, dan mudita. Ketika Anda jaga sila, meta Anda harus terbentuk dengan kuat. Ya, makanya sudah berapa lama Anda ketemu Bante terus ngambil sila? Tiap ketemu Bante ngambil sila, Bante, meta Anda bagaimana kalau kayak gitu? Udah kuat atau belum? Karuna Anda udah kuat atau belum? Mudita Anda udah kuat atau belum? Waduh, Bante, nggak tahu nih. Berarti kan cuma sekedar seremonial doang, cuma sekedar ritual doang, cuma sekedar rutinitas yang ketemu Bante ambil sila selesai, udah.
let's go gitu. Bagaimana Anda mau ketemu Dhamma di kehidupan berikutnya? Aduh, ya kan? Mau ketemu Dhamma, tapi nggak mau praktek Dhamma. Gimana curang sendiri nih? Iya nggak logis dong, nggak sinkron. Nah, makanya belajar Dhamma harus pegang esensinya. Belajar Dhamma seperti pegang ular. Anda harus dapat maknanya. Ya, itu yang harus Anda renungkan ya, supaya Dhamma memberi manfaat buat kita yang mempraktikkan. Manfaatkan kesempatan Anda ketemu Dhamma. Manfaatkan kesempatan Anda untuk praktik Dhamma. Ya, sedikit-sedikit saja terus, tapi Anda konsisten untuk mengerti Dhamma itu sendiri. Kalau tidak, Anda akan melewatkan waktu Anda ketika ketemu Dhamma, belum tentu kehidupan berikutnya kita ketemu Dhamma lagi. Ya, ini yang harus kita kaji. Ini cuma baru bagian sila dan masih banyak lagi yang harus kita ini. Nah, jadi ya, menurut Bante cukup ya untuk sharing Dhamma hari ini. Ya, semoga membuka wawasan Anda, ya, membuka pengetahuan Anda, pemahaman Anda dari sudut pandang yang berbeda tentang pemahaman Dhamma itu sendiri. Intinya, Anda harus dapat esensi dari pelaksanaan Dhamma itu sendiri, supaya Dhamma bermanfaat untuk Anda sekali lagi. Karena Buddha mengatakan, Dhamma akan memberikan manfaat bagi yang mempraktekannya. Ini adalah hukum yang berbanding lurus. Ketika Anda sebagai umat Buddha, Anda sering melaksanakan Dhamma, tapi Dhamma tidak membuat Anda jadi lebih baik, ini harus dipertanyakan. Sering Bante bilang, berarti mungkin Dhamma nggak cocok buat Anda. Anda harus ganti daripada buang-buang waktu. Ya kan? Ya enggak? Logika dong. Ya enggak? Nah, ini yang harus Anda perhatikan ya. Nah, seperti itu ya, semoga Anda bisa mendapatkan manfaat dari Dhamma dengan baik, sehingga dengan Dhamma ini Anda bisa mengarahkan, meningkatkan kualitas batin Anda, sehingga akhirnya dengan kualitas batin yang meningkat, Anda bisa membebaskan diri Anda dari penderitaan. Sadu. Oke. Bagaimana? Rasanya cukup ya? Ya, Bante. Ya. Bante, ada yang sedang mau bertanya, apakah boleh Bante? Yang resen. Masih belum bosan ya, udah 1 jam lebih. 1 jam setengah. Oke. Satu pertanyaan aja deh ya. Ya, Anumodana Silakan. Bante. Oke, Srihoto Namo Buddhaya Bante. Ini saya ada keraguan-raguan untuk sila ke-7. Kan saya lagi atas sila kan Bante. Kan nggak disebutkan, yang disebutkan untuk sila ke-7 itu nggak boleh nonton pertunjukan musik gitu kan, atau film-film. Tapi saya kemarin itu saya ada nonton ini orang makan gitu, kayak semacam acara makan. Itu boleh nggak Bante? Apakah itu melanggar? Tapi saya nggak makan ya Bante. Bagian dari pertunjukan ya, secara ini ya. Ya, jadi pertunjukan ya sebaiknya sih jangan dilakukan sebaiknya. Oh, termasuk ya Bante. Yang berhubungan dengan Dhamma ya, gitu ya. Ya sebaiknya sih. Nggak berhubungan sih, cuman makanan gitu.
sebaiknya sih ya Jangan ya. ketika Oke, Bante. Iya. Terima kasih, Bante. Itu aja pertanyaan saya, Bante. Oke. Iya. Rasanya cukup ya untuk hari ini ya. Semoga ya sharing Dhamma yang Bante berikan bisa ya menginspirasi Anda untuk praktek Dhamma lebih baik. Ya. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat dari Dhamma yang Anda praktekkan itu sendiri. Oke, silakan panitia. Kita lakukan pelimpahan jasa ya. Bante, anumodana Bante. Sebelumnya kita melakukan permohonan maaf, boleh Bante? Sorry? Permohonan maaf. Okasa. Iya, Oke. Bante. Ya. Bante. Silakan. Silakan. Baik, maaf. Okasa Wandami Bante, namaskar sekali. Suki hotu nibanasa pacaya hotu. Maya katam punya samina anumoditabam. Sadu anumodami. Samina katam punya mayam databam. Sadu anumoditabam. Sadu anumodami. Okasa duatayena katam sabam acayam kamatame Bante. Mami kami tabam. Okasa kamami Bante. Namaskar 3 kali. Suki hotu nibanasa pacaya hotu. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Ya. Oke, kita pelimpahan jasa ya. Ya, Oke, kita lakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang telah dilakukan ya. Ya, pertama menjaga sila dan juga praktek meditasi dan juga kebajikan yang lain, mendengarkan Dhamma, juga membabarkan Dhamma adalah kebajikan. Kita bagi jasa kebajikan ini kepada para dewa menjaga Dhamma, para dewa yang berada di sekitar tempat dimanapun kita berada, dan juga semua makhluk. Semoga mereka semua ikut berbahagia dan menikmati jasa-jasa kebajikan ini, juga kepada para leluhur dan sanak keluarga yang lain. Semoga mereka semua ikut berbahagia dan juga menikmati jasa-jasa kebajikan ini dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang kita dapatkan. Semoga dengan jasa kebajikan yang telah dilakukan menjadi kondisi untuk pencapaian nibbana. Numo dantu sabe buta numo dantu sabe sata numo dantu sabba sampati siddhya idam menyati nang hotu sukita hontu nyatayo idam menyati nang hotu sukita hontu nyatayo idame nyati nang hontu sukita hontu nyatayo idame punya sawakaya waham hotu idame punya nibbana sapacayotu amam punya bagam sabasatana ajini Bisa bimi sama punya sadu 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 abiti aviwajanto sokoro gowina satu mate bawa wantaraya suki dikayuko bawa abiwadana silisane canggoda pacayino Cataro dhamma wadanti ayuwano sukam balang
Bhavatu sabba manggalam rakantu sabba dewata sabba Nubhavena sada suki bhavantu te bhavatu sabba manggalam rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada suki bhavantu te bhavatu sabba manggalam rakantu sabba dewata sabba sanggano bhavena sada suki bhavantu te. Sadhu. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas bimbingannya dan damantoknya untuk Yayasan Sundara Bumi Wanayasa atas dukungan dan bantuannya bagi terselenggaranya acaranya Today's Online Mindfulness dan Dhammatalk ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para pendukung dan peserta atas kesungguhan hati dalam acara ini sehingga selesai. Terima kasih. Anumodana Bante kepada panitia dan para peserta. Selamat malam, selamat istirahat, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga ya, malam semuanya. Bagi sahabat yang ingin menyampaikan terima kasih kepada Bante, silakan tekan mute. Foto bersama dulu tidak, Pak Hardi? Oh ya. Ya. Mari sahabat Dhamma, mari kita berfoto bersama ya. Oke, baik sudah, terima kasih. Oke ya, oke ya, Bante Live ya. Selamat malam semuanya, Suki Hotu. Ya. Oke, Bante. Sadu. Oke. Terima kasih semuanya sahabat Dhamma atas kesalahan panitia atau semuanya. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf bila ada kesalahan dan pikiran, perbuatan atau ucapan. Terima kasih semuanya. Sadu.